hatiku baru nyanyian, hatiku bernyanyi untuk katakan raja. Gembala aku dia dia, gembala aku dia dia, gembala aku dia dia, katakan raja. Sekali lagi dalamnya, hatiku baru nyanyian. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi untuk kakak gembala aku dia dia, gembala aku dia dia, gembala. Haleluya, 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 aku dia dia, gembala. Tuhan, silakan dulu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Gimana kabar Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Semua luar biasa, sehat, sukacita, dan diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, sahabat Facebook dimanapun berada pun akan mengalami hal yang sama. Tetap ada dalam sukacita, kebahagiaan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin kembali membawa kita jemaat Tuhan untuk merenungkan kembali tema firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu kemarin. Ada yang masih ingat temanya apa? Ya. Jadilah Kristen yang rohani. Haleluya. Jadilah Kristen yang rohani. Tidak sekedar Kristen KTP, tapi benar-benar jadilah Kristen yang rohani. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. 1 minggu ini kita telah lewati, kita telah diberkati dengan firman Allah minggu kemarin. Ada yang diberkati dengan firman Allah minggu kemarin? Ya, semua. Ya. Ada yang nggak diberkati? Mbak Lira lu ngono jadi nggak diberkati. Iya. Bapak Gembala minggu kemarin berkata untuk menjadi anak Tuhan yang rohani harus memiliki apa namanya? Harus memiliki apa? Sikap yang bersahabat, sikap yang mengampuni, sikap yang setia. Menjadi Kristen yang rohani harus memiliki sikap yang bersahabat, sikap yang mengampuni, dan sikap yang setia. Pagi hari ini saya kembali mengajak kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan di mana engkau berada untuk kita kembali introspeksi hidup kita. Haleluya. Kita akan baca kembali ayat yang sama, tema yang sama. Firman Allah minggu lalu terdapat di mana? Matius pasal 5. Matius pasal 5 saya rindu baca ayat ini semua. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab Saudara. Begini bunyi firman Allah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. 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 Haleluya. Ya. Kita sudah baca 4 ayat di dalam Matius pasalnya yang kelima. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius pasalnya yang kelima sampai pasalnya yang ketujuh ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas gunung, di bukit. Ya. Jadi firman Allah, ayat yang kita baca dan kita mau renungkan pagi hari ini adalah khotbah yang disampaikan langsung oleh Yesus. Dan pagi hari ini saya rindu untuk kembali membagikan ayat ini bagi saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah. Ya. Kalau kita mau menjadi Kristen yang rohani, maka kita harus bisa kenali diri kita. Amin. Kita harus bisa mengenali diri kita, mengenali dunia kita, apakah sudah sesuai kriteria Kristen yang rohani atau belum. Kita tidak sekedar berbicara saya orang Kristen yang sudah rohani. Sok rohani, waduh bahaya kalau sok rohani. Ya, kelihatannya suci, kelihatannya baik, kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya rajin baca Alkitab, kelihatannya semangat mimpin pujian, kelihatannya semangat bayar persepuluhan, beri korban persembahan, semua kelihatannya hanya kelihatan di mata. Bahaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kriteria Kristen yang rohani, kalau pada minggu kemarin Bapak Gembala katakan harus memiliki sikap yang bersahabat, sikap yang mengampuni, sikap yang setia, serta kondisi. Tanya dulu, sudahkah kita menjadi orang yang bersahabat? Jangan dulu bersahabat dengan orang lain. Sudahkah kita bersahabat dengan diri kita? Sudahkah kita bersahabat dengan keluarga kita, suami, anak-anak kita? Sudahkah kita bersahabat dengan keluarga besar kita? Ini yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita mengampuni? Atau kelihatannya aku sudah mengampuni ke om, tante, om gembala, bapak gembala, aku sudah mengampuni, tapi gak gelem ketemu uangnya. Sudahkah benar kita memiliki sikap yang mengampuni dari hati kita? Ini jadi tanda tanya. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kekristenan kita bertumbuh rohani, dewasa di dalam Tuhan, tidak ada kata kompromi. Tuhan berkata satu hari kita mengampuni berapa kali? 70 kali piro iku wis sedino. Sehari. Nah, bisa. Ataukah yang ketiga, sudahkah kita memiliki sikap yang setia? Kita mau kenali diri kita hari ini, amin. Dunia kita hari ini bukan dunia orang lain di luar. Yang kita lihat hanya Pak Slamet wong ngene, Pak Hadi wong ngene, Pak Roli wong ngene, Bunita wong ngene, Burini wong ngene, mendelok wong liya. Tapi saat ini Tuhan mau menjadi anak Tuhan yang rohani, yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Lihat dulu diri kita. Apakah benar kita sudah memiliki sikap yang bersahabat, sikap yang mengampuni, sikap yang setia atau belum? Apakah kita sudah kenal dunia kita, ataukah kita hanya terlena dengan keadaan kita, dunia kita setiap hari? Contoh, saya selalu tegur Raymond.
Dunianya setiap hari karena sudah tidak sekolah di rumah, sudah berbulan-bulan libur, bahkan ini mau sekolah kok Januari, ya. Dunianya di rumah apa? Ngetik. Orang ngegam kok mami iya, tapi mukanya di HP tuh. Orang delok lione, delok YouTube, delok berita, delok iya, tapi tiap harinya. Ini dunia kita, dunianya Remon, dunia pas selamat bentina ana de kono-kono ya. Dunia kita semua, kita memiliki dunia yang berbeda, hidup kita, kegiatan kita. Tapi hari ini kita tidak hanya melihat itu, kita mau kenali apakah dunia saya sudah sesuai kriteria Tuhan atau belum, sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum. Ada pujian dunia, pujian tempo dulu wes mungkin. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Gitu ya. Apa? Kalau lagu ini berkata di hadapan manusia boleh bersandiwara, tapi jangan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata, mau di hadapan manusia, amat terlebih di hadapan Tuhan, tidak ada kata di mana kita mau bersandiwara. Jadi anak Tuhan, jadi gereja Tuhan, jadi Kristen yang rohani harus benar-benar tampil mata, berubah oleh pembaharuan budimu. Dan hari ini saya rindu mengajak kita semua, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk kita mau menaklukkan dunia kita, menaklukkan diri kita, supaya jadi sama seperti yang Tuhan mau. Untuk bisa menaklukkan diri kita, dunia kita ini butuh perjuangan yang besar. Untuk bisa menaklukkan hidup kita supaya sesuai dengan firman Allah, Tuhan mau itu membutuhkan perjuangan dalam hidup kita. Tidak sekedar kita leye-leye santai, tidak, tapi kita mau berjuang. Haleluya. Ayat bacaan kita pagi hari ini berkata ada dua hal yang ditekankan dalam hidup kita. Apa? Kita adalah apa? Garam dan yes, Ganolion. Kita anak Tuhan memiliki rohani yang bertumbuh, kriteria sebagai anak-anak Tuhan yang rohani. Tuhan berkata, jadilah garam dan terang. Haleluya. Saya tidak akan bicara manfaat garam karena Bapak Ibu lebih ngerti manfaat garam. Ya. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa bermanfaat dalam hidup kita? Ya. Firman Allah mencatat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mampu mengalahkan dunia kita, diri kita, ya, sehingga hidup kita menjadi tawar, hidup kita menjadi hamba. Firman Allah mencatat apa di sana? Dibuang. Udah dibuang, terus diinjak, binasa, enggak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal 9 ayat 50, coba Pak. Markus pasal 9 ayat 50 apa bunyi? Haleluya. Udah ketemu? Injil Markus pasal 9 ayat 50. Apa bunyinya di sana Pak Selamat? Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar. Tetapi jika garam menjadi hambar dengan baik, jika garam menjadi hambar, apa firman Allah katakan? Dengan apakah kamu mengasingkannya? Dengan apakah dapat diasingkan kembali? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Yes. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain. Terima kasih.
Kita mau garis bawahi di sini. Lek garam sudah enggak rasanya asin, hambar, enggak ada good. Dengan apa dia diasinkan? Enggak iso manis. Jika hidup saudara dan saya sudah tidak bermanfaat, sudah tawar hati, sudah hilang semangat, firman Allah katakan semangat yang patah, lalu untuk membangkitkan semangat rawan obatnya. Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Guys, kalau kita sudah tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak bisa menjadi berkat, ya sesuai dengan firman Allah, Kristen yang rohani, maka firman Allah katakan lebih dahsyat lagi, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-16, maka Tuhan akan memuntahkan keluar dari mulut Allah. Dengan baik saudara, kalau hidup kita, kekristenan kita yang hanya kelihatan, dengan baik saudara, kalau kekristenan kita, peribadatan kita, iman kita, kerohanian kita hanya kelihatan saudara, tidak bermanfaat, firman Allah katakan waktunya Tuhan akan memuntahkan hidup saudara dan saya. Artinya apa? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang masih ada waktu. Sekali lagi saya mau tekankan pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang kau miliki hari ini. Benar-benar hidup kita mari bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi tawar hidup kita. Sehingga pada waktunya Tuhan akan berkata, marilah kepadaku hai hambaku yang taat dan setia. Jangan sampai pada akhirnya nanti sudah dimuntahkan oleh Tuhan dan dia berkata, enyalah dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Ini bahaya. Sudah soro-soro kita ikut Tuhan. Sudah susah-susah kita melayani. Sudah susah-susah kita ambil waktu beri untuk Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kita mau ngomong apa? Tuhan, akulah udah pimpin pujian. Aku udah khotbah. Aku udah pintar doa. Aku sudah begini. Bahkan aku sudah mendoakan orang lain sembuh. Kok Tuhan tidak kenal diriku? Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Oh. Tidak hanya dimuntahkan, tapi firman Allah katakan, kalau sudah tidak bermanfaat, dibuang, dimuntahkan, diinjak-injak, akhirnya yes. Mau binasa Bapak Ibu? Mau binasa saudaraku? Kalau nak senggelam binasa. Maka kalau kita tidak mau binasa, kenali diri kita. Kenali hidup saya, apa benar hari ini saya sudah sesuai kriteria itu. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala kasih ciri orang rohani, Kristen yang rohani, betelu. Ya. Kalau saya mau tambahkan lagi banyak, Kristen yang rohani itu tidak bisa mengurangi firman Allah. Ya, tidak. Berkata di atas ya, tidak, nggak ada kompromi. Itu Kristen yang rohani. Kristen yang rohani itu tidak menunjukkan orang lain, kamu itu berdosa, kamu sudah berbuat ini dan itu, tapi tetap merasakan saya tidak ada arti apa-apa. Saya orang yang berdosa. Seperti siapa yang datang ke rumah Tuhan? Pemungut cukai dan ahli Taurat, orang Farisi yang datang petantang petenteng. Apa petantang petenteng? Ya, melangkrik barang ngambil Tuhan, saya doa puasa 1 minggu sekali. Salah, setiap hari saya sudah bayar perpuluhan. Saya orang baik, tidak seperti dia itu Tuhan. Dia orang berdosa. Isonnya menghakimi
menghakimi. Sadar Bapak Ibu, penghakiman bukan milik saudara dan saya. Amin. Hakim itu, penghakiman itu milik Dia, Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berhak menuding kesalahan orang lain. Tapi kalau kita melihat ada saudara kita, teman kita yang sudah serong jalannya, perlu kita tapi kita bukan menghakimi dia, supaya dia kembali sadar. Kalau nggak sadar sekali, 2 kali, 3 kali nggak sadar, jangan urusan dia dengan Tuhan. Ada batas. Jadi kita mau kenali diri kita. Rohani, Kristen yang rohani itu tidak hanya sampai di situ, tapi dia mampu berkata-kata di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Enggak berdokong, enggak. Ya, lambe dower, enggak. Ya. Mampu menjaga perkataan. Ada banyak lagi yang catat-catat di sini. Fokusnya bukan hanya aku, tetapi fokusnya tertuju kepada Tuhan. Itu Kristen yang rohani. Tapi akhir zaman ini banyak kelihatan rohani. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di dusun bawah bukan jemaat Tuhan yang kelihatan rohani. Orang Kristen di dusun bawah bukan kelihatan rohani. Amin. Yes. Tapi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang rohani di dalam Tuhan, yang siap di dalam Tuhan, yang menjadi berkat, yang bermanfaat. Haleluya. Ya, kalau hidup kita sudah tidak bermanfaat, nggak ada gunanya. Pulangkan saja, kudu nyanyi pulangkan saja. Mati ya, Bali ya. Tapi lah Tuhan bilang gorong waya endang, baba hidupmu seperti itu. Kita mau paksa? Gak bisa. Masih ada waktu. Mau saudara? Mau taklukkan dunia kita? Amin. Raymond mau taklukkan duniamu? Yes. Saya mau. Kalau beberapa minggu yang lalu saya tidak goyah. Hari ini saya katakan dalam hidup kita, saya mau menaklukkan diri saya. Karena kedagingan kita ini masih gede, besar. Tapi firman Allah katakan, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Percaya? Amin. Haleluya. Ini baru jadi garam. Bagaimana kita mau jadi terang? 2 Tuhan tekankan melalui khotbahnya di bukit. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi hidup kita itu dilihat oleh orang. Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat-surat yang terbuka. Maksudnya apa? Setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, setiap hari itu dibaca oleh orang, dilihat oleh orang. Oh, wong itu ya, kok ngono ya? Cek nemen ya. Tapi kalau orang lihat hidup kita senang, aku senang ngendelo oleh Bu Sulis. Aku senang ngendelo pas Pak Hadi dari Jawa. Aku senang ngendelo Bu Rini. Kalau malih senang hidup kalian ngendelo. Tapi kalau dari Jawa nih, waduh, malih lagi. Waduh, Pak Hadi lagi. Berarti kita tidak jadi terang. Sinarilah hidup kita, keluarga kita, kampung kita dengan sinar kemuliaan Kristus. Sinar kemuliaan Tuhan. Kalau tadi garam sudah hambar, gak iso diasingkan lagi, dibuat diinjak-injak, lihat terang kita sudah tidak bersinar lagi, berarti kita ada dalam kegelapan. Firman Allah catat di sana, maka di sanalah terdapat ratapan dan kertas gigi.
tempat kita di sana. Kalau kita sudah tidak bisa bersinar, orang bersinar jadi terang bukan di tempat yang terang. Lek jadi terang di tempat yang terang keto apa enggak? Ora keto. Tapi jadi terang di tempat yang gelap. Kita ini ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Kita ada di dusun bawang yang apa namanya? Kita orang Kristen mesa gelintir. Ya orang tanya berapa banyak orang Kristen dusun bawang? Saya hitung-hitung 13 kepala keluarga kalau tidak salah tadi. Tapi nggak jangkep. Sak keluarga nggak jangkep. Ya. Ono me bojone to. Ya. Anak-anak rame loh, berarti nggak jangkep. Maka kalau dihitung kepala nggak sampai 30 Kristen di bawah. Ada. Tapi walaupun sedikit kita buktikan kita anak Tuhan yang bersinar. Amin. Nggak mokongan. Gak gampangan, haleluya. Tapi kita anak Tuhan yang bersinar, bercahaya. Firman Allah mencatat di dalam mana ini? Gak ketemu. Efesus pasalnya yang kelima. Filipi aja, Filipi pasal 2:15. Kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Kelihatan dalam Filipi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jika di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak hanya harus menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersinar. Kalau sinar kita sudah mulai redup, mulai kayak lampu Natal, mati hidup perlu dicas. Amin. Mau dicas saudara? Baterai HP entek dicas penuh. Kita juga harus dicas dengan firman Allah. Yang harus mencas kehidupan kita tidak hanya apa yang kita dengar dari firman Allah, tapi kita mau melakukan setiap firman itu supaya firman itu menjadi hidup. Kalau firman itu hidup dalam hidup kita, firman itu yang mengubahkan hidup kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lahir baru. Amin. Intinya saudara diberkati Tuhan. Jadilah orang Kristen bukan hanya sekedar dengan perkataan toh, tetapi harus dapat dilihat setiap perbuatan hidup kita. Bahwa kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini jadilah benar-benar Kristen yang rohani. Amin. Jadilah benar-benar Kristen yang rohani. Bukan berarti sudah sempurna, tapi terus disempurnakan, diproses oleh Tuhan. Ya. Dia sudah rohani, sudah melakukan firman Allah, belum tentu sudah sempurna, tidak. Tapi menuju kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini harus melalui setiap proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi biarlah setiap proses itu membawa kualitas kemuliaan Allah terpancar dari dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, aku semakin berkurang-kurang, siapa yang bertambah-tambah? Yesus semakin bertambah. Artinya terang kemuliaan Kristus semakin kelihatan dari dalam hidup kita. Ya. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ayatnya yang ke-16 dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Sehingga apa yang kita buat bukan untuk memuliakan kita,
bukan untuk kepujian nama kita. Oh, Pak Selamat RT 1 jos. Ya. Uapi uangnya, bukan. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, setiap apa yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang perlu kita tekankan dalam diri kita? Apa yang perlu kita koreksi dalam diri kita hari ini? Kualitas karakter apa yang perlu diasah dalam diri kita hari ini? Ya. Apa yang harus kita bangkitkan dari ini pada pagi hari ini? Itu Bapak Ibu mau renungkan bersama-sama hari ini. Ya. Saya tidak akan panjangkan lagi kebenaran firman Allah, tapi saya rindu, ya, benar-benar di akhir zaman ini kita membuktikan kita adalah orang Kristen yang rohani, bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga pada akhirnya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Kita tidak dibuang, kita tidak diinjak-injak, kita tidak dilemparkan ke alam maut, ke neraka yang kekal selama-lamanya. Tapi kita bersama-sama dengan Dia dalam pernikahan anak domba Allah. Siapkan hidupmu, biarlah melalui hidup kita jadi berarti, hidup kita bermanfaat, hidup kita bisa menjadi berkat, dan hidup kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan menolong.